kita bedakan antara investasi mudharabah dengan investasi musyarakah. Jadi kalau musyarakah itu modalnya bersama. Kalau mudharabah itu investasinya cuma satu orang. Jadi kalau di dalam musyarakah itu memungkinkan kita hanya menyertakan modal. Menyertakan modal kalau investasi musyarakah. Tapi kalau mudharabah itu mudharib itu orang yang berinvestasi, ya. Dan orang yang beramal atau yang bekerja itu amil atau yang mengelola dana, kira-kira begitu. Nah, semua ini sebenarnya adalah opsi atau pilihan. Nah, sesuai dengan watak dari wakaf itu sendiri, dia resikonya harus minim, ya, dan potensinya besar, potensi keuntungannya, maka opsi-opsi ini antara mudharabah dengan musyarakah misalnya, perbandingannya, kita ambil yang paling ringan atau paling minim kerugiannya. Mana yang lebih risiko kerugiannya lebih ringan, ya. Kalau risiko ke depan itu kan kita memang tidak tahu. Tapi kalau dari sisi kasus gitu ya, atau konsep, ya, konsep dari musyarakah dan mudharabah, maka musyarakah lebih ringan risikonya karena kita hanya menyertakan modal. Modal itu kita tidak tanggung semuanya sendirian dari uang wakaf, akan tetapi hanya sebagian, misalnya 50% atau 40% atau angka persentase lainnya. Ya. Tapi ya keuntungannya udah pasti juga lebih sedikit, gitu ya. Nah, tapi itu tidak masalah kalau volumenya besar, ya, itu kan keuntungannya juga besar. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke investasi murabahah. Murabahah ini salah satu transaksi atau akad yang sesuai dengan syariah. Ya. Nah, di sini memang kalau murabahah itu beli putus. Ya. Kalau dibanding dengan musyarakah atau mudharabah, murabahah itu risiko kerugiannya jauh lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Karena akad investasi di murabahah itu beli putus, meskipun pembayarannya tidak cash, tidak selalu cash, gitu ya. Atau sebagian besarnya memang tidak cash, gitu ya. Nah, dalam investasi murabahah, pengelola wakaf berperan sebagai entrepreneur atau pengusaha, ya, si pengelola wakafnya kita yang misalnya yang memiliki uang wakaf. Nah, yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui kontrak murabahah. Ya, pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Gitu ya. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi. Ini kalau kita kelola dengan manajemen yang lebih profesional tentunya. Ya, kita misalnya memiliki BMT. BMT itu dananya diambil dari diambil dari uang wakaf misalnya. Ya. Menurut Munzirkaf, model pembiayaan murabahah pada proyek ini mengharuskan pengelola wakaf mengambil fungsi sebagai pengusaha atau entrepreneur.
dalam mengembalikan proses investasi untuk membeli, dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan material yang diperlukan melalui kontrak murabahah yang pembiayaannya berasal dari bank syariah. Gitu ya. Nadzir wakaf berhutang pada lembaga perbankan untuk membeli peralatan ditambah dengan markup pembiayaan. Ya. Hutang ini dibayar dari hasil pengembangan wakaf, ya, yang hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhyiddin Quro ad-Dawi, ya, investasi wakaf secara murabahah dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak bank syariah, yakni janji untuk membeli barang oleh nazir dengan margin yang disepakati misalnya 10%. Ini kalau menurut penjelasan di sini. Tapi kan tidak mesti kita itu bekerja sama dengan bank syariah, gitu loh. Karena kalau sudah melibatkan bank syariah memang jadi prosesnya lebih lama. Artinya sebenarnya uang wakaf yang kita miliki, kita pegang, kita kelola, itu langsung bisa diberlakukan atau dilakukan investasi melalui sistem murabahah, ya, dengan pengusaha mana saja, ya, pengusaha yang menengah atau yang kecil, gitu ya, atau yang lain, gitu ya. Nah, hanya memang dalam sistem murabahah ini sebisa mungkin jelas, gitu ya, jelas dalam arti segala akad dan proses akad ataupun apapun yang terkait dengan transaksi murabahah itu harus jelas. Sebab yang saya perhatikan, ya, beberapa baitul mal yang menggunakan sistem murabahah, saya nggak tahu apakah mereka mengelola dana wakaf atau tidak, gitu ya. Itu biasanya memang perbedaannya hanya di akad saja, tapi dalam praktiknya itu tidak jauh beda dengan sistem leasing konvensional yang sama-sama kalau dilihat secara esensi itu akadnya sama-sama murabahah, gitu ya. Misalnya kita kalau mungkin dilakukan murabahah ya silakan, tapi kalau nggak mungkin dilakukan murabahah ya jangan dilakukan murabahah, gitu ya. Misalnya begini, akad dengan pedagang kelontongan misalnya, ya, atau pedagang lainnya, dia pakai sistem murabahah, ya. Jadi sistem murabahah itu misalnya barang-barang yang dibeli oleh pedagang kelontongan ini, dia beli dari dari lembaga Baitul Mal wa Tamwil, BMT, misalnya begitu. Tapi apakah semua barang dagangan itu bisa diberlakukan dengan sistem murabahah? Dalam arti bahwasanya kamu beli total barang-barang ini sekian, nanti kamu bayar secara mencicil sekian selama 1 bulan atau selama 2 bulan, gitu ya. Itu memang niscaya mungkin, gitu ya. Tapi bisa jadi toko kelontong nanti dalam perjalanan memperdagangkannya itu mengalami kerugian, misalnya begitu. Atau barang-barang itu dijual oleh pedagang kelontongan tidak sesuai dengan perjanjian yang diteken misalnya dengan atau perkiraan yang diteken dengan si pengelola wakaf. Nah, disinilah kita harus juga memperhatikan apakah si pedagang kelontong itu dapat untung, misalnya kalau misalnya ada beberapa situasi yang dia harus menjual barangnya itu lebih rendah atau sama dengan harga modal. Nah, disinilah kemudian ada unsur tidak fairnya, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau memang sama-sama ridho memang tidak ada masalah sebenarnya, dan akadnya juga akad murabahah juga tidak ada masalah. Hanya saja, gitu ya, di dalam situasi seperti itu
kalau memungkinkan dilakukan akad murabahah, mudharabah atau musyarakah itu jauh lebih baik. Ya, artinya berbagi kerugian dan juga berbagi keuntungan. Kira-kira begitu. Sebelum saya lanjut ke investasi muzaraah, ada yang ditanyakan terkait dengan mudharabah, musyarakah dan juga murabahah. Saya bisa dilanjut aja, Ustaz. Oke. Yang hadir siapa aja? Hadir apa? Hadir beneran di sini, ini? Hadir, Ustaz. Hadir. Ada Latifa, ada Sapi, ada Bu Selvi. Beneran Ustaz ini. Kenapa? Kita menyimak. Oke, siap. Latifah, cek sound dulu. Hadir. Halo, hadir nggak? Hadir Ustaz. Ya. Bu Selvi kayaknya ada gangguan katanya Ustaz, audionya tadi tuh. Oh gitu. Iya. Seperti keluar dulu masuk lagi. Biasanya gitu. Nggak tahu nih. Belum bisa katanya. Nggak bisa bersuara. Ya biasanya paling bawel, Bu. Ustaz. Sekarang kemana ya? Mungkin keluar dulu masuk lagi. Ntar kita itu dulu. Dia apa? Bu Selvinya aja. Keluar dulu baru masuk. Selfie-nya saya ini dulu, saya tahu dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya ke investasi muzaraah atau kerjasama lahan pertanian. Nah, investasi wakaf dalam bentuk pertanian menurut Mustafa As-Salafi dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerjasama bagi hasil seperti muzaraah, ya musako, ataupun nazir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Ya, cara investasi ini juga ditegaskan oleh Muhammad Tijani, Ahmad Jalali. Investasi wakaf di bidang pertanian dapat dilakukan dengan sistem muzaraah, musako maupun dengan cara ijaroh. Ya, musako, muzaraah itu pengelolaan tanah, gitu ya. Jadi musako itu ya apa namanya? Kita yang memiliki tanah wakaf, kemudian orang lain yang menyirami, mengairi, gitu ya, istilahnya yang mengairi, pengairan aja. Sementaranya mungkin bibitnya dari kita dan seterusnya. Sementara muzaraah itu memang dikelola secara murni oleh pengelola, gitu ya. Nanti hasilnya dibagi berdua dengan pihak yang mengelola, gitu ya. Atau dengan cara ijaroh, disewakan tanah itu, ya tanah wakaf tadi itu untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, di sini risikonya lebih ringan tentunya. Kalau muzaraah musyarakah itu ada potensi kerugian juga. Nah, karena itu di ijaroh ini bisa lebih minim, ya. Tapi tidak semua tanah wakaf itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukan investasi dalam bentuk ijaroh. Ya, ini di bagian yang ke-5 kita bahas tentang investasi dalam bentuk ijaroh dari harta wakaf. Ya. Nah, yang saya perhatikan kemarin juga saya ungkap ya bahwasanya investasi muzaraah dari tanah wakaf itu potensinya masih sangat besar. Ya, banyak sekali tanah-tanah yang saat ini mati, gampangnya begitu ya. Tanah mati itu tanah yang tidak digarap, gitu ya. Yang itu sebenarnya bisa diwakafkan ya untuk budidaya tanaman, ya cocok tanam ataupun budidaya pemanfaatan tanah untuk peternakan misalnya. Nah, ini yang harus dikelola ya, harus digagas seperti ini. Ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman yang mengelola lembaga zakat gitu ya.
dia cukup inovatif, Pak, ya. Inovatif dalam mengembangkan uang umat untuk dikelola, gitu ya. Dia dikelola sama anak-anak muda, gitu ya, untuk kampanye gitu ya. Nah, di antaranya penggalangan dana itu sekarang tidak dilakukan secara offline karena memang kita lagi masalah, dilakukan secara online. Tapi semuanya dilakukan secara akuntabilitasnya tingkat tinggi, gitu ya. Jadi mereka menggalang dana itu secara online meskipun masih numpang di kita bisa, gitu ya. Kita bisa.com itu kan bisa menggalang dana lewat situ. Nah, tapi ya akuntabilitasnya tinggi. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita memang punya kredibilitas dan juga akuntabilitas yang baik. Sekarang ini banyak tanah-tanah yang nganggur itu bisa ditawarin wakaf aja berapa tahun gitu ya. Setahun Pak, oke kita tanami ini boleh enggak? Atau kita gunakan untuk membudidaya ikan ini yang bisa dikelola atau tanaman ini yang mudah dan panennya untuk kebaikan gitu ya, untuk fakir miskin, untuk yang lain ya. Alokasinya jelas gitu ya. Itu bisa ditawarkan seperti itu gitu ya. Masih ada celah ya di tengah sulitnya ekonomi akibat imbas pandemi itu masih mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, investasi ijarah ya. Investasi ijarah dapat dilakukan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti seperti membangun real estate, pusat bisnis gitu ya. Nah, ini memang kalau uangnya wakaf ya diubah dulu dalam bentuk properti gitu ya. Ya, pusat-pusat bisnis, mall dan segala macam kalau masih mungkin. Tapi kalau potensinya kecil ya dihindari. Maksudnya disinilah kemudian tugas kita sebagai pengelola wakaf itu mesti pinter-pinter mencari celah gitu ya. Karena wakaf itu tadi yang sudah saya katakan bahwasanya di awal harus menghindari risiko sebesar mungkin, risiko kerugian sebesar mungkin, dan mencari keuntungan sebesar mungkin. Maka meskipun tidak melalui riset yang sangat dalam, ya ini tentu harus dicermati dengan baik pula. Ya, kalau misalnya di properti sekarang kurang besar potensinya, keuntungannya lambat misalnya begitu, karena orang menahan diri untuk beli properti misalnya, maka harus dialihkan ke investasi yang lain, gitu ya. Nah, di sini menurut Munzir Kaf ya menawarkan juga model untuk membiayai proyek wakaf dalam bentuk pembiayaan hooker ya, sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka ya. Dalam model ini penyewa dapat membangun tanah wakaf dengan dana sendiri dan sepanjang ia membayar sewa kepada nadir. Nah, ini mungkin. Ya, misalnya nanti kalau sudah setelah new normal selesai misalnya, tanah wakaf misalnya di lokasi yang sangat strategis misalnya bisa dibangun hotel misalnya. Tapi statusnya menyewa, ya, menyewa kepada wakif, ya, atau menyewa kepada nadir pengelola wakaf. Tapi jangka waktu yang panjang, misalnya 25 tahun, 35 tahun, dan perjanjiannya di atas materai, ya, di depan notaris dan seterusnya, ya, ada PT, ya, dan seterusnya, gitu ya. PT yang menyewa itu jelas, gitu ya. Legal formalnya itu diperhatikan di situ karena ini menyangkut hukum, gitu ya. Kemudian yang kedua menurut Munzir Kaf, model pembiayaan ijarota ini sewa dengan 2 kali pembayaran, ini enggak masalah, mungkin jangka panjang, tapi pertama dibayar, kemudian dalam sekian tahun berikutnya dibayar lagi. Bagian pertama berupa pembayaran uang muka, ya, dan bagian kedua berupa sewa tahunan, ya. Ini soal teknis sebenarnya, tapi ini salah satu
gagasan yang disampaikan oleh Munzir Al-Kaf. Ya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan menurut Munzir Kaf dilakukan dengan cara pengelola wakaf memberikan izin untuk beberapa tahun kepada penyedia dana untuk mendirikan gedung. Ya. Nah, gedung kan nggak bisa dimanfaatkan setahun 2 tahun. Dia harus dimanfaatkan selama puluhan tahun. Ya. Misalnya setelah selesai itu disewa misalnya cuma 25 tahun, nggak apa-apa, tapi harus ada perjanjian hitam di atas putih, dia janji akan memperpanjang lagi setelah itu, atau menjualnya, dialihkan, penyewaan itu dialihkan, itu boleh. Dialihkan ke pihak ketiga misalnya, setelah dia selesai yang pertama misalnya, atau sebelum selesai juga bisa dialihkan. Sesuai dengan kesepakatan. Itu fleksibel aja, sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di sini sudah disampaikan beberapa hal yang potensial, diantaranya seperti ini kalau tempatnya memang strategis dan terutama di tempat suci kayak gini di Mekah, di Kairo, itu di sini disinggung sangat potensial. Oke, kita lanjutkan yang ke-6. Untuk melakukan ini ada investasi istibdal. Untuk melakukan investasi uang wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah dengan cara istibdal, yaitu mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat benda tersebut kekal. Ya. Istibdal dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap terjaga. Ya. Menurut Munzir Kaf, untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam rangka mengoptimalkan fungsinya dapat dilakukan dengan model penukaran harta wakaf, substitusi, ya, yang berarti penukaran harta wakaf antara satu dengan yang lainnya dengan memberikan pelayanan atau peningkatan pendapatan tanpa perubahan peruntukan harta wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Substitusi dilakukan disebabkan bisa saja karena menganggurnya harta wakaf atau terjadinya perubahan teknologi maupun demografi. Dalam upaya pengembangan harta wakaf melalui istibdal ini menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, untuk kepentingan mustahik nazir dapat, ya ini beberapa ketentuannya. Nazir dapat mengubah bentuk atau kondisi harta wakaf menjadi lebih baik, lebih bermanfaat. Misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazir dapat mengubahnya menjadi apartemen atau pertukuan dan bentuk lain yang dia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Ya, oke, ini memang ada kontroversi ya kalau kita misalnya bahas kalau masjid bagaimana gitu ya. Yang kedua, membangun bangunan di atas tanah wakaf untuk pengembangan harta wakaf. Nazir dapat membangun bangunan seperti pertukuan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Ya, hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama. Oke ya. Jadi di sini ada opsi yang fleksibel istibdal. Ya, di sini dikatakan boleh mengubah harta wakaf ke dalam bentuk yang lain. Sekarang kalau masjid bagaimana? Bisa nggak diubah? Itu yang jadi masalah. Ya. Kalau menurut saya selama masjid itu ya tidak dia mewakafkan itu harus dalam bentuk masjid misalnya. Terus misalnya masjid itu di tingkat gitu misalnya. Di tingkat ada lantai dasarnya. Ada lantai 2, 3, 4 misalnya. Buat perkantoran ya atau disewakan untuk kebaikan misalnya dengan syarat-syarat yang tentunya harus sesuai dengan syariat gitu ya. Maka menurut saya masih mungkin gitu ya. Masih sangat mungkin gitu ya.
Asalkan masjidnya tidak diubah. Itu menurut saya ya. Agak ngantuk ini. Istirahat dulu ya. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ngopi. Oke. Ngeteh Ustaz. Di sini saya coba mencari info apakah bisa kita mengubah wakaf masjid, ya, misalnya gitu ya. Saya cari fatwanya di dalam bahasa Arab ya coba. Oke, di sini kita bahas tentang istibdalul wakaf ya secara umum. Ya. Istibdalul wakaf secara umum. Istibdalul wakaf yang mengganti wakaf dan dijual pada saat wakaf awal itu rusak. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya karena tujuan wakaf, maksud dari wakaf itu adalah agar tetap bisa dimanfaatkan atau manfaatnya yang harus dipertahankan dan menghasilkan pahala, ya, karena tadi itu bermanfaat sehingga menghasilkan pahala. Maka ketika wakaf tadi itu rusak, ya, bendanya itu rusak, barangnya rusak, ya, maka di sini para fuqaha ya membolehkan untuk diubah atau untuk dijual karena darurat, tapi dengan ketentuan-ketentuan, gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan. Menurut Abu Hanifah, ya, dia mengatakan ya lil masjidi mujarradul qaul bi mujarradil qaul, ya, ail wakaf, maksudnya ketika seseorang itu mewakafkan tanah itu untuk masjid misalnya, maka orang yang menerima nadir, yang menjadi nadir tadi itu, maka di sini harus selamanya. Ya. Nah, kalau makanya maksudnya di sini adalah selamanya harus dalam bentuk masjid, gitu ya. Selamanya dalam bentuk masjid. Artinya dia tidak boleh diubah masjid itu menjadi benda yang lain atau bangunan yang lain. Ya, kecuali kalau masjidnya mengalami kerusakan misalnya. Falau kharibal masjid, ya. Kalau misalnya masjid itu rusak, ya, setelah jangka waktu yang lama, kemudian tidak ada yang memakmurkannya, ya, atau karena ya ada masjid yang lain misalnya, ya, maka menurut Abu Hanifah ya buka masjidan inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf abadan ila qiyamis saah. Itu nggak boleh diubah, tetap suruh ngebiarin aja, ya, sampai sampai hari kiamat, kira-kira begitu. Ya. Mereka berfatwa seperti ini ya, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Nah, fala ya'udu ila milkil bani wa warasatihi. Masjid itu nggak boleh dikembalikan kepada ahli warisnya, ya. Juga wala yajuzu nakluhu wa naklu malihi ila masjidin akhar.
ya, hartanya tadi itu tidak boleh dipindahkan ke masjid yang lain. Ya, baik mereka itu sholat di sana atau tidak. Ya. Wala yakhillu wad'u judu'in ala jidaril masjid walau dafa'al ujrah. Ya. Tidak boleh misalnya dirobohkan kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menurut Abu Hanifah seperti itu. Waqala Muhammad, ya ini dari Abu Hanifah juga ya, Muhammad Asy-Syaibani, idza in hadamal waqaf wa laysa lahu minal hula man yu'ammiruhu fayarji'u ilal bani wa warasatihi au warasatihi. Nah, tapi menurut pendapat Muhammad yang dari mazhab Abu Hanifah juga, jika wakaf itu telah roboh dan kemudian modal wakaf atau hasil dari pemakmuran wakaf sebelumnya tadi itu tidak ada keuntungan untuk memakmurkan masjid lagi, maka masjid tadi itu atau wakaf tadi itu dikembalikan kepada yang membangunnya, ya, atau kepada ahli warisnya. Ya, jadi ini menurut Muhammad. Jadi orang satu mazhab tapi punya pendapat yang berbeda dengan imamnya. Ini menurut sebagian para ulama seperti itu. Nah, ada juga penjelasan lainnya. Wafir ribati wal bi'ri idza la yantafi'u bihima. Misalnya dalam masalah sumur misalnya. Jika sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya, fayusrafu ala qauli li Abi Yusuf di riwayatin tanianhu waqful masjid waribati wal bi'ri wal khudhi ila aqrabi masjidin au ribatin au khudin ilaihi. Ya, maka boleh dipindahkan, ya, atau bisa dialihkan ke wilayah sekitar. Ya, masjid itu boleh, oke, dijual, kemudian dialihkan ke masjid yang lain, ya. Nah, ini ternyata satu mazhab itu beda-beda pendapat. Nah, artinya ada yang fleksibel, ada yang tidak bisa diubah, ya, dan seterusnya, ya. Itu beberapa pendapatnya. Artinya ini lebih fleksibel, ya. Nah, kapan istibdal atau mengganti wakaf tadi itu dibolehkan, ya. Di sini dikatakan wa yajuzu lil imam ja'alut thariqi masjidan. Jalan yang untuk wakaf itu boleh dijadikan masjid. Tapi sebaliknya tidak boleh. Artinya masjid tidak boleh diubah menjadi pemanfaatan lain selain dari masjid. Kenapa demikian? Karena li jawazi sholati fit thariq, karena orang boleh sholat di jalan. Ya, artinya kalau dibangun masjid maka tidak masalah. Nah, halatul istibdal menurut Hanafiyah, Abu Hanifah, ya, ada 3 jenis, ya, ayyusharritahul waqif nafsahu au li ghairihi, ya, au li nafsihi au wa ghairahu, ya, bi an syaratul waqif fi waqfiyatihi al istibdal bil mauquf ardon ukhra. Jadi kalau menurut Abu Hanifah boleh istibdal itu asalkan wakif pernah mensyaratkan bahwasanya boleh istibdal dengan tanah yang lain, atau mensyaratkan boleh menjualnya, kalau tidak berfungsi di situ dijual, dibelikan kepada tanah yang lain untuk dimanfaatkan, ya. Kemudian wakaf yang baru tadi itu hasil membeli dari barang wakaf yang dijual pertama, ya, itu dilanjutkan pemanfaatannya. Yang kedua,
Kalau kasusnya itu tidak mensyaratkan si wakaf itu, si wakif yang mewakafkan itu tidak mensyaratkan, ya, atau diam, ya. Tapi, ya, benda yang diwakafkan tadi itu dalam kondisi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, ya. Atau ya memang susah dimanfaatkan, ya. Tidak mungkin bisa dimanfaatkan, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh istibdal, gitu ya, karena memang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, ya. Asalkan, ya kata Abu Hanifah, ya idza kana biidznil qadhi. Kalau istilahnya kalau qadhi itu kan dulu hakim, ya, hakim syariat, ya. Dan qadhi memutuskan misalnya, oh ya berdasarkan kemaslahatan boleh, ya, dikembalikan kepada maslahatnya, ya. Kalau sekarang mungkin pemegang regulasi, gitu ya, itu boleh, ya boleh. Berarti maksudnya harus ada izin yang tertulis dari, misalnya kalau sekarang itu Kementerian Agama, ya, atau KUA atau yang lain yang berurusan dengan barang wakaf membolehkan, ya, maka itu boleh. Ya, yang ketiga, ala yusyaritohul wakif aidon. Ya, akan tetapi ada manfaatnya kalau dilakukan istibdal, kalau diubah, ya, atau diubah itu jauh lebih manfaatnya, ya, atau ringan risikonya misalnya, ya, maka di sini wahadza la yajuzu istibdaluhu alal asoh al-mukhtar. Tapi menurut Abu Hanifah, dalam kondisi seperti itu, ketika syarat wakif tidak mensyaratkan, orang yang mewakafkan tadi itu tidak mensyaratkan, atau diam gitu ya, tapi nazir melihat misalnya, nazir, menurut nazir ini diganti aja karena tidak ada di sini repot apa segala macam. Nah, menurut Abu Hanifah tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya syarat dari istibdal itu idza kana al-waqfu aqaran ghairu masjid. Selain dari masjid, ya, idza kana al-waqf aqaran, apabila wakaf itu dalam bentuk properti yang selain dari masjid, ya, itu dibolehkan, ya, bagi qadhi untuk istibdal karena darurat, ya, meskipun tanpa ada syarat atau ketentuan yang ditegaskan oleh orang yang pernah wakaf, ya, tapi dengan syarat, ya. Jadi istibdal itu, ya, istibdal selain dari masjid. Jadi, kalau masjid itu nggak boleh malah, ya. Kalau selain dari masjid menurut Abu Hanifah itu tidak boleh, ya. Meskipun tadi itu qadhi itu ya juzul boleh mengistibdal selain dari masjid, ya, meskipun tidak ada syarat gitu ya. Tapi harus ada ketentuannya. Yang pertama, ayakhrujul mauquf anil intifa bi bil kulliyah, ya. Selain dari masjid tadi itu, kalau memang tidak ada manfaatnya, tanah itu yang diwakafkan nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu ya, maka boleh diistibdal. Pokoknya kalau selain masjid lah, ya. Ini menurut Abu Hanifah. Yang kedua, alla yakuna huna kari'un lil waqfi yu'amiru bihi. Tidak ada lagi biaya untuk mengelola wakaf kalau di situ terus, ya. Kemudian alla yakunal bai'u bi hubnin fahish, ya. Penjual jual beli wakaf itu tidak ada huben, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, gitu ya. Artinya harus jelas, ya, harga apa segala macam jelas, baik harga ataupun wakaf yang akan dibeli selanjutnya, yang ditukarkan tadi itu. Kemudian yang keempat, ayakunal mustabdil qadil jannah wa wadul ilmi wal amal, ya. Yang mengubah tadi itu harus orang qadhi. Qadhi itu hakim yang punya wewenang, ya, yang memang punya ilmu, kapasitas, ya. Dan juga tujuannya agar istibdal tadi itu kemudian tidak menciptakan, tidak membatalkan wakaf-wakaf yang lain.
ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, ayas tabdil bihi akoron la darohum wala la darohim wala dinar. Ya, yang diisibdal tadi itu harus dalam bentuk akor, ya, properti, bukan wakaf uang, bukan wakaf dinar atau dirham, gitu ya. Itu beberapa syarat istibdal wakaf, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan tentang investasi wakaf, ya. Oke, yang ke-7 ya, model dari investasi wakaf, ya, adalah istisna pakai short, ya. Istisna itu mirip jual beli salam, tapi sebenarnya bukan salam, ya. Kalau jual beli salam ya, bukan daun salam, ya. Jual beli salam itu nama akad salam, gitu ya. Jual beli bertempo, maksudnya sesuai dengan pesanan, tapi barang itu sebenarnya sudah ada. Tapi kalau istisna itu barang yang belum ada dipesan, gitu ya. Itu istisna, ya. PO gitu ya. Ya. Menurut Muhammad Anas Zarko, nazir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ya. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Ini boleh, ya. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Ia merupakan formula istisna agar pesanan bangunan dengan pembiayaan tunda. Model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syariah dengan akad istisna. Ya, jadi istisna itu salah satu model atau bentuk kontrak atau transaksi atau akad, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf, ya. Oke, itu yang bagian pertama, ya. Bagian pertama, investasi pada sektor real, ya. Karena kemarin kita sudah. Yang online itu bulan kemarin sama. Dari sini. Jadi yang pertama yang tadi kita bahas itu adalah investasi wakaf sektor real, ya, langsung, gitu ya, yang kita bersentuhan langsung dengan bursa. Nah, yang kedua adalah portofolio, ya, artinya uang atau wakaf yang kita kelola itu diinvestasikan dalam keuangan syariah, yang sebenarnya ini sudah kita singgung dalam pembahasan musyarakah tadi itu, ya, penyertaan modal. Bentar ya.
Cek. Oke, kita lanjut ya. Baik, Halo. Ustaz. Baik. Ustaz. Baik, Ustaz. Oke. Ustaz, lanjutkan. Ini pembahasannya agak berat, tapi ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Yang pertama kan sektor real ya. Sekarang investasi wakaf uang ya pada sektor portofolio ya. Maksudnya tentunya di sini syaratnya adalah uang itu di sektor yang kedua ini, sektor portofolio keuangan syariah. Wakafnya itu atau harta wakaf itu harus dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk yang lain bisa enggak? Ya, ini pertanyaannya kembali ke tadi itu yang hukum istibdal wakaf, mengubah harta wakaf ya menjadi harta yang lain. Nah, itu tadi syarat-syarat yang sudah kita ulas di istibdal wakaf itu harus diperhatikan ya. Bahwasanya selain masjid itu mungkin, tapi kalau masjid itu tidak mungkin. Tapi kalau membangun di atasnya masjid ya, maka itu tetap harus dikembalikan kepada, meskipun pandangan umum boleh, tapi tidak boleh kemudian dilakukan secara sembrono. Dalam arti tadi itu sudah dibahas bahwasanya dalam masalah istibdal itu tetap harus diperhatikan posisi mendudukkan qadhi atau dalam hal ini yang menguasai atau mengatur atau menentukan regulasi, di situ harus dilibatkan. Ya. Nah, dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan ke portofolio keuangan syariah, finansial sektor ya, bukan sektor real ya. Menurut Muhammad Tijani, Ahmad Ja'ali dalam Ittihad al-Mu'asiro ya, ijtihadat mu'asiro gitu ya. Fitatwir al-istismar wakaf gitu ya. Dalam masalah pengembangan wakaf, harta wakaf dapat diinvestasikan melalui
penanaman modal pada sektor perbankan ya dan sektor keuangan dalam bentuk saham dan sukuk mudharabah atau muqarodoh ya. Berapa besar dana yang disalurkan ke deposito syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah sangat tergantung pada tingkat penghasilan atau return periode sebelumnya serta tingkat risiko dari investasi tersebut. Keuangan dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat miskin atau kurang mampu. Sektor finansial ini mengelola dana wakaf dengan cara menginvestasikan pada portofolio keuangan syariah. Secara umum, portofolio keuangan syariah dapat dijadikan wahana investasi wakaf uang sendiri terdiri dari deposito di perbankan syariah, obligasi syariah, dan modal syariah. Nah, di sini kita membutuhkan fikih tersendiri terhadap masalah pasar saham, ya, membutuhkan pemahaman terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penanaman modal, saham, harga saham, kemudian obligasi, ya, dan juga masalah-masalah yang terkait dengan itu, gitu ya. Yang kita nggak ngerti ya harus berkonsultasi kepada yang ngerti agar uang wakaf itu tidak hilang atau mengalami kerugian. Ya, saya nggak tahu sekarang kondisinya lagi sangat sulit. Harga-harga saham ya ISHG itu pada terjun bebas semuanya. Hampir semua usaha mengalami terkena imbasnya. Nah, kalau kita main di situ, memainkan harta wakaf di situ, uang wakaf di situ akan menjadi persoalan tersendiri, gitu ya. Oke, yang kedua deposito mudharabah. Ya. Jadi yang kedua di dalam portofolio keuangan syariah memungkinkan untuk deposito mudharabah. Artinya uang wakaf itu kita tabungkan ya dengan akad deposito, ya deposito 3 bulan, deposito 3 bulan atau sekian tahun, meskipun ininya sangat kecil gitu ya. Ya, tapi kalau besaran uang wakafnya itu luar biasa ya bisa memungkinkan. Kemudian yang ketiga obligasi syariah atau sukuk. Ya, sukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana uang wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari obligasi ijarah dan obligasi mudharabah. Obligasi ijarah misalnya, ijarah bond merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dengan penyewaan bangunan. Ini saya kurang begitu paham ya. Jadi silakan membaca tentang masalah obligasi. Kemudian yang kedua mudharabah, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah atau muqarodoh adalah kontrak kerja yang didasarkan pada akad bagi hasil, ya. Sama seperti investasi deposito di bank syariah. Namun nadir yang menerima uang dalam kapasitas sebagai mudharib mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai yang diterima. Oke, ini masalah-masalah menginvestasikan uang, ya. Yang pertama tadi itu di portofolio itu pertama bisa melalui ya deposito mudharabah, yang kedua obligasi syariah atau sukuk, kemudian yang ketiga ada sukuk mudharabah, yang ketiga ada pasar modal syariah, ya. Nah, pasar modal syariah ini yang tadi kita singgung sedikit. Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, diantaranya pada saham mudharabah selain musyarakah dan saham poker, ya. Saham mudharabah yang pertama, ya. Saham mudharabah adalah perjanjian kerjasama sekuritas yang dikeluarkan oleh nadir, ya, untuk para investor. Kita baca aja ya, karena ini memang butuh pengetahuan khusus nih, ya.
masalahnya masalah yang agak rumit, masalah keuangan gitu ya. Ekonomi. Ya, ekonomi syariah. Coba antum baca saya tentang saham saham pasar modal syariah. Siapa? Hilman. Ustaz. Ya, pasar modal syariah. Coba antum baca. Kalau antum paham bisa antum jelaskan. Ya, insya Allah kita paham dikit-dikit ya pasar modal syariah. Padahal. Betul. Ustaz, deposito mudharabah. Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan Yang mana, Ustaz? Ke bawah lagi ya, Ustaz? ya, yang halaman 8 ya, atau halaman sekitar halaman 8. Cicilan, obligasi. Bawah. Suku mudharabah, Ustaz. Bukan yang saham pasar modal syariah. Oh, ini. C. Ya. Pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Di antaranya pada saham mudharabah, saham musyarakah, dan saham hukuk. Saham mudharabah adalah perjanjian kerjasama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazir untuk para investor. Nazir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf, misalnya pembangunan rumah sakit, kemudian disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran. Pada sekuritas ini, pemilik saham mempunyai hak dari pendapatan dan bagian dari produksi seluruh proyek secara bersamaan. Saham ini dapat diputarkan setelah proyek investasi mulai beroperasi dan dapat dijual lebih dari harga nominalnya di pasar modal syariah. Saham mudharabah untuk investasi wakaf menurut Monzir Kaf dapat diterbitkan dengan ketentuan. Yang pertama, ada izin dari nazir wakaf terhadap pemegang saham untuk membangun bangunan tertentu di tanah wakaf. Kedua, adanya pembagian keuntungan antara manajemen wakaf dengan pemegang saham. Ketiga, pembagian pendapatan proyek dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan mulai beroperasi. Keempat, nazir melakukan pembangunan sebagai wakil dari pemilik saham. Kelima, setelah pembangunan selesai, nazir akan menerima dan mengelola proyek. Keenam, nazir mendistribusikan pendapatan sesuai dengan kesepakatan. Dalam kontrak ini, nazir wakaf harus mementingkan pemeliharaan dan penjaminan dari asuransi yang ditanggung oleh nazir. Jangka waktu yang dapat dipergunakan dalam saham mudharabah adalah terbatas, tidak lebih dari 20 tahun setelah itu bangunan menjadi milik wakaf. Saya, Ustaz. Lanjut. Oh, lanjut lagi, Ustaz. Sebentar. Dua saham. Karena jam 3 ya. 6, Ustaz. Sudah jam 3, Ustaz. Udah masuk jam 3. Ini saham musyarakah. Coba antum baca saham musyarakah. Saham musyarakah, mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham mudharabah. Nazir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini, pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan nazir wakaf menjadi manajer pembangunan dengan gaji yang layak. Seperti halnya perseroan, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada para pemilik saham setelah seluruh biaya-biaya dikeluarkan. Untuk instrumen ini juga diperlakukan hal yang sama. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham adalah pendapatan bersih. Kepemilikan bangunan bisa tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf.
Namun di sisi lain, manajemen wakaf juga bisa memiliki bangunan secara bertahap dengan membeli saham dari pasar atau dengan hibah wakaf kepada perusahaan itu sendiri setelah para pemilik saham mendapatkan bagi hasil dan pokok saham dikembalikan. Lanjut. Ustaz. Ya, jam 3 ya? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah, alhamdulillah. Ini agak berat memang pembahasannya, tapi ya antum selesaikan aja. Insya Allah baca. Agak kurang ini, Ustaz. Kurang dapat dicerna, Ustaz. Ya, Itu karena kita bersinggungan dengan masalah-masalah yang terkait dengan pasar saham, bisnis, perekonomian syariah, gitu ya. Tapi ya, paling enggak ini membuka wawasan kita bersama gitu ya, tentang wakaf, bahwasanya kita ini masih bisa memberdayakan wakaf, terutama dalam bentuk uang kalau wakaf itu, atau dalam bentuk properti tanah misalnya. Kalau si wakif tidak mensyaratkan wakaf dalam bentuk masjid, dia hanya berwakaf bahwasanya saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan umat misalnya, maka boleh dibangun masjid. Ketika masjid selesai, misalnya roboh atau yang lain atau diperbarui, itu nggak masalah, gitu ya. Karena wakif tidak mensyaratkan. Kalau sudah wakif mensyaratkan masjid, maka itu tidak bisa. Kira-kira begitu, ya. Kalau wakafnya itu masih dalam bentuk uang, terus tidak mensyaratkan untuk dibuat masjid, misalnya, atau dibelikan properti untuk masjid, maka itu tidak masalah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kita ulas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Balikkan ke Pak Hikmat. Oke. Alhamdulillah teman-teman sekalian telah kita simak perkuliahan pada hari ini. Kami ucapkan kepada Ustadz dengan sebanyak-banyaknya telah menyempatkan waktunya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kita di masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.